teman-teman, hai, balik lagi di channelnya Mas Do Oracle. Hai guys, mungkin beberapa hari ini kalian agak aneh ya lihat Mas Do rekaman. Tempatnya asing karena Mas Do kemarin pergi dinas luar kota ya untuk urusan kantor dan terpaksa nginep di hotel ya. Jadi mau nggak mau mungkin agak berbeda ya sebelumnya tampilannya. Ini Mas Do udah pulang ya, udah nyampenya malam ya. Malam jam 7 nih, langsung aja mandi sebentar langsung rekaman lagi. Oke, thank you banget yang masih support, yang masih hadir ya sampai saat ini. Terima kasih banyak ya. Ini udah kita di tempat semula, Mas Do baru pulang. Capek sih, tapi Mas Do rekaman dulu. Ini aturannya untuk pagi, tapi karena pagi tadi nggak sempat ngejar trapel ya. Malam deh nih, Mas Do rekaman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjutin pembacaan untuk kamu-kamu semua yang K-Powers ya. Untuk lihatin nih, keinginan dia yang sebenarnya. Ya. Di sini mungkin bisa untuk kamu yang ingin tahu nih keinginan orang yang lagi kamu PDKT ini, kenapa dia mendekat ke kamu. Atau kamu ingin bingung nih kenapa dia tiba-tiba buka blokir, kenapa, apa intensinya, apa keinginannya dia sebenarnya. Atau yang tiba-tiba melamar kamu, yang tiba-tiba, pokoknya tiba-tiba yang buat kamu kayak kaget. Ada apa sih? Mengapa dia tiba-tiba nih gitu loh. Ya kan, pasti apakah ada embel-embel atau emang suka atau ada apa gitu. Ini bisa untuk siapa aja, bisa untuk semua bintang. Ini bisa vice versa ya, bolak-balik atau bisa maju mundur. Oke, kita akan bacakan dulu. Ini kita geser ya, kan saya shuffle dulu kartunya. Teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang ya, selamat mampir di channelnya Mas Do Oracle. Oke teman-teman, yang pengen dibacakan juga silakan ya, boleh dari komentar atau boleh dari Instagram, follow aja di @masdooracle. Ya. Ini kita akan bacakan keinginan atau intensi sebenarnya si dia. Ada apa nih kok tiba-tiba mendekati kamu lagi? Ya, tarik aja langsung deh ya. Bentar ya. 2 3. Ada kartu ciri-ciri 1 ya. 4 5. Oh, ada kartu ciri-ciri lagi guys. Coba 6 dulu deh ya. Baik, kita mulai aja dari yang pertama ya teman-teman ya. Apa sih keinginan dia yang sebenarnya ya? Mengapa tiba-tiba ya datang kembali gitu? Di sini ada gambaran Seven of Raphael ya. Ini teman-teman adalah gambaran dia saat ini. Dia itu bingung dengan pilihan yang ada ya. Sebelum dia datang, sebelum dia buka blokir, apapun yang terjadi yang tiba-tiba ini, sebelumnya dia bingung ya. Dia bingung, ini nih gimana ya gitu. Aku harus lakukan apa ya. Jadi saat ini ya, kalau kita lihat ini adalah gambaran dia mengambil keputusan secara terburu-buru ya. Jadi kalau ditanya intensinya apa, mungkin ya sekedar iseng bisa, sekedar karena gabut bisa, atau karena paksaan orang tua ya, kamu harus cepat nikah gini-gini, makanya ya udahlah dengan ini aja ya. Teman-teman, segala sesuatu yang terburu-buru kayak gini ini nggak ada yang baik loh ujung-ujungnya ya. Mungkin saat ini dia bisa menipumu dengan senyuman ya, bisa menipumu dengan bahagia, tapi ini nggak untuk long term, nggak untuk jangka panjang. Jadi sekali lagi kita ungkapin ya, ini yang mendadak buka blokir, yang mendadak melamar, yang mendadak tiba-tiba kayak aneh lah berubah 180 derajat. Ternyata dia lagi bingung karena ada desakan dari pihak luar ya, entah orang tuanya, entah keluarganya, entah kantornya gitu loh ya, yang harus dia berubah menjadi lain dari jati dirinya. Kalau kita lihat secara jangka pendek, mungkin ya kamu akan bahagia sama dia ya. Karena di sini dia hanya berpura-pura, teman-teman. Oke, kamu yang awalnya udah bahagia nih, dia tiba-tiba berubah gini, ternyata ada keterpaksaan. Contoh, yang mendadak, yang udah mutusin kamu tiba-tiba datang lagi balikan. Kenapa? Ternyata dia nggak ada pilihan lain. Ini juga bisa artinya tidak ada pilihan lain, ya. Sehingga dia harus berpura-pura mengubah jati dirinya. Ini yang saya bilang, ini tidak untuk jangka panjang. Awalnya mungkin kamu bahagia, tapi kalau kamu turutin, kamu ikutin kemauannya si dia ini, kamu akan sakit nantinya. Itu yang pertama loh. Yang kedua, si dia ini melakukan ini juga karena ada gambaran change your life. Perubahan di hidupnya. Oke. Ini tadi ada perubahan di hidupnya. Bisa saja mungkin yang dia mendadak melamar, dia lihat teman-temannya udah pada nikah, udah pada punya anak. Dia ya tanpa pikir panjang langsung mikir, wah dengan dia aja deh gini. Kan itu nggak bagus ya, keputusannya secara tiba-tiba, spontan gitu. Ya kalau dia bertanggung jawab sampai akhir. Kalau enggak, kalau dia bosan gimana? Ya, kita pun juga harusnya punya mekanisme, atau kita tuh harus membela diri kita. Ya aneh aja dong tiba-tiba ada yang datang mendadak buka blokir, udah lama nggak ngechat ya kan,
udah lama diputusin tiba-tiba datang, tiba-tiba ngantar ini antar itu, pasti ada sesuatu. Ya, jangan langsung kita termakan rayuan dan bujukannya. Wah, terima kasih ya, dia mungkin entah ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu, hati-hati. Karena anak lah alasannya, karena ini, hati-hati teman-teman. Karena di sini dia nggak ada pilihan lain, sama ada perubahan yang signifikan. Contoh, kalau dulu dia mutusin kamu, ya mungkin dia ada uang. Nah, saat udah nggak ada uang, dia balik ke kamu lagi. Ya, dulu dia ceraiin kamu. Nah, karena nggak ada uang, dengan yang satu yang baru ini dia dapat uang gitu kan. Tapi saat nggak ada uang, dia mulai dekat ke kamu lagi. Alasan aku rindu anak. Ini hati-hati teman-teman. Apakah ada orang seperti itu? Ada. Ya, makanya itu kita nggak boleh terlalu apa ya. Intinya jangan mau lah sampai kita dimanfaatkan orang. Kita juga harus bisa baca situasi gitu kan. Lanjut yang ketiga. Ya, di sini ada Pek Mikel. Katanya di sini adalah gambaran. Nih, dia menganggap kamu itu kayak tantangan. Ya, sebuah tantangan. Jadi ini anggapan dia hanya permainan belaka teman-teman. Jadi kalau kamu tanya, andai kata nih mas, apakah aku akan bahagia sama dia yang tiba-tiba kayak gini? Ya akan enggak. Ya, nggak akan bahagia. Kenapa? Ini hanya permainan buat dia. This is only game katanya. Contoh yang buka blokir tiba-tiba ngechat gini-gini, aku akan bahagia nih mas? Enggak. Ya, buktiannya saat dia bosan dia blokir kamu. Ya, mendadak buka lagi ngechat lagi. Nanti dia bosan dia blokir lagi. Ya, sama. Dia yang selingkuh sama kamu, kamu simpanan dia ya. Mungkin dia bosan dia tinggalin lagi gitu. Nih, dia mendadak gitu karena suruhan orang tua ya. Mungkin jangka pendeknya iya dia akan bahagiin kamu, tapi kalau dia saat udah nyampe titik terendahnya dia, karena ini bukan pilihan hanya orang tua, dia tinggalin kamu bisa. Nah, maka itu dari itu. Jadi gimana mas aku menghindari kayak orang-orang kayak gini? Susah memang, tapi memang harus kita harus bisa lihat situasi ya, saya bilang ya. Kita harus lihat lah, kok ada yang mendadak gini nih, kenapa gitu ya kan? Harus mau tahu kita, nggak boleh kita kayak cuek ya. Nih berikutnya juga ada gambaran Ten of Raphael. Nih, di sini teman-teman, memang saat ini ada gambaran merasakan penuh dikasihi, penuh dicintai ya. Kamu merasakan terberkati ya, merasa kayak berbeda banget lah saat orangnya tiba-tiba ini secara tiba-tiba ya. Mengapa tiba-tiba dia kembali kepada kamu, tiba-tiba mendekat, tiba-tiba buka blokir, intinya tiba-tiba ya. Kenapa gitu loh? Untuk saat ini ya kamu merasakan bahagia, merasa cinta ya. Kenapa? Karena saat ini orang itu ya karena nggak ada pilihan, gabut saya bilang ya kan. Tantangan dia tuh kayak hanya ingin is this only game, hanya main-main gitu ya. Kalau dia udah bosan ya udah dia akan pergi lagi. Ceritanya habis gitu loh. Nah, itu saya bilang kita harus bisa menjaga diri dari orang kayak gini ya. Jadi buat dia di sini hanya permainan belaka. Ya, dia bosan. Kalau nggak permainan bahasanya itu dia bosan. Karena something bored ya, dia ada bosan ya, jadinya dia hanya bermain-main saja. Berikutnya ada King of Raphael nih. Ini teman-teman, memang kita tuh memang harus kata tarot ya, harus percaya sama orang. Terkadang kita, tetapi ya nih, sorry kita ulang. Kita memang harus bisa percaya sama orang lain. Kita nggak boleh seuzon. Wah ini mau gini-gini. Tapi terkadang ada kalanya kita itu boleh seuzon sama orang. Contoh aja lah, mantan suami atau mantan istri yang dulu tuh jahat banget, nggak pernah ngasih nafkah, tiba-tiba datang depan rumah bawa uang, bawa ini, alasan ini. Kan aneh banget. Kita boleh bersangka buruk, tapi jangan sampai kayak mengusir dia ya, kayak ada apa nih ya. Yang langsung kita mikir, wah baik dia berubah gini, jauh jangan. Ya tiba-tiba gitu kan, kita belum tahu. Harus kita selidiki, sama yang kayak tiba-tiba buka blokir, ada apa? Apakah dia hanya bernafsu saja atau apa gitu ya. Nah itu tadi. Jadi di sini katanya kita memang harus percaya orang, harus nggak boleh seuzon. Tapi ada kalanya kita harus seuzon sama orang. Karena di dunia ini ada orang baik, ada orang jahat, teman-teman. Tidak selamanya orang akan baik sama kita. Kebalikannya, dan tidak selamanya orang akan jahat sama kita. Jadi kita harus bisa membawa diri, ya. Ini yang gambarnya nih tiba-tiba mendekat ke kamu lah intinya ya. Bisa buka blokir, tiba-tiba melamar ya. Yang kalau kita lihat tadi dari awalan tadi ya, itu tadi gabut ya kan, hanya ingin, kalau dibilang itu ya bosen ada, hanya ingin main-main ada ya. Kayak sebuah tantangan aja ada juga ya. Nah, terakhir ada Ace of Ariel. Nah, inilah gambaran nih. Ini hari keberuntungan dia gitu loh katanya. Kenapa kamu mau? Di sini gambarnya kamu kayak percaya. Wah, iya dia berubah nih. Oh, iya dia gini, hati-hati. Ya, kayaknya kamu itu ibarat kamu termasuk perangkap sama dia. Ibarat kata itu kamu kayak udah terkena jaringnya dia, jeratnya dia. Ya. Jadi ini hari keberuntungan dia, ya. Jadi hati-hati teman-temannya, sampai kamu terjatuh ke lubang yang sama 2 kali. Kita tarik lagi.
ya. Kita tarik lagi kartu tarot yang gede ini ya. Sebentar, sorry. Kita cari solusinya lah dari kartu tarot ini. Apa solusinya untuk kamu? Yang pertama ada gambaran 9 pentacle. Nih, solusi yang pertama untuk orang kayak gini, kamu harus cari dulu backgroundnya dia. Ya, maksudnya apa? Ini kan tiba-tiba aja nih dia mendekat gini-gini, ya bukan berarti kita sepenuhnya seuzon buruk, enggak. Tapi ya kita harus pikir-pikir. Ini ada apa dia dekat? Uang kah? Nafsu kah? Hanya untuk ya bosan aja atau apa? Kita harus selidiki dulu. Apa intensi keinginannya dia yang sebenarnya gitu kan. Setelah itu kamu juga diminta gambarnya melepaskan. Nih, ini adalah gambaran orang yang meratapi kayak koin-koin emas ini. Kalau kita lihat ini bukan uang tapi lebih ke memori. Ya, di sini karena kamu masih ada memori dia, memori baik dengan dia, makanya itu kamu kayak terima balik gitu. Ya, jadi di sini kamu tuh memang harus kayak merelakan, mengikhlaskan. Terkadang kita ini sering kayak, oh ngapain balik sama mantan ini, jijik banget. Tapi ujung-ujungnya balik lagi, disakitin lagi. Kenapa? Ya, terkadang ada tipe orang yang pandai memanfaatkan situasi, momen. Ya, dia akan bilang, wah ingat gak gini dulu. Ya, ingat gak waktu kita punya anak pertama gini. Dia akan membawa kamu ke memori-memori masa lalu yang indah gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kamu terus lanjutin sama orang ini, akan ada terjadi 5 of One. Akan terbanyak terjadi perselisihan. Awalnya tadi gambarnya bahagia. Oke. Awalannya kamu akan bahagia banget sama dia. Kamu akan kayak happy banget. Tapi hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun akan timbul perselisihan. Kenapa? Tadi, karena dia udah mulai bosan. Karena tantangannya dia udah mulai merasa hilang. Nah, jadinya apa? Dia mulai kayak itu, ya. Mulai selisih paham. Yang awalnya setia gini-gini berubah. Karena apa? Dasaran niatnya dia emang bukan untuk mencintai kamu. Tadi landasannya hanya main-main. Hanya nggak ada pilihan, disuruh gini-gini. Hari makin hari dia makin sadar, dia makin terbuka. Dan ternyata dia nggak ingin ya. Dia berontak. Ya kan? Kalau saat ini emang mungkin bahagia banget. Dia membahagiakan dirimu. Nih ada gambaran saat ini ya. Kamu akan bahagia banget. Kalau untuk jangka pendek aja ya. Kalau untuk sekedar happy-happy ya why not gitu. Silakan aja. Tapi kalau kamu sampai nikah lagi atau kembali lagi sama dia, nggak rekomend sih dari Mas Do ya. Nih ujung-ujungnya kamu akan sakit. Ada 9 of Swords ya. Kamu akan merasakan sakit, kamu akan merasakan kayak tertusuk 9 pedang. Kamu akan terasa terikat, kamu nggak boleh ngapa-ngapain sama dia, kamu akan terkekang sekali ya, karena dia di sini mencoba mengkontrol kamu ya. Dia mau mencoba mengkontrol hidup kamu ya, mengkontrol your life gitu ya kan. Dan kalau dia berhasil ya, kamu nanti ya, ini ceritanya jangka panjang ya. Ini gimana sih ceritanya bos? Ini tiba-tiba balik lagi, tiba-tiba buka blokir ya. Kalau kamu ikutin, kamu akan makin sakit ya. Ujung-ujungnya nanti kamu yang tersakiti dan dia yang akan merasa menang. Karena apa? Dia telah mengambil semuanya atau segalanya dari kamu. Oke lah, saat ini mungkin desan, kamu bahagia, happy, gini. Awalannya saja. Tapi terlepas lagi ya, semua pilihan kembali kepada kalian ya. Oke lah teman-teman, kita baca aja sampai sini aja ya. Thank you banget yang udah nonton. Terima kasih, kita akhiri aja ya. Akhir kata, salam dari Mas Do. Dadah semua, dadah guys, dah.